Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada latihan fisika chapter 6 ya. Pertemuan ke-6 kita melanjutkan pembahasan soal-soal pada usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam menyelesaikan masalah-masalah pada usaha dan energi. Kita bahas pada soal yang pertama. Data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti tabel berikut. Ada 5 data yang dibutuhkan dengan masing-masing data pada masanya adalah 8, kemudian 10, 20, kemudian kecepatan awal 2, 3, 5, 0, dan 3. Pada kecepatan akhir 4, 5, 6, 4, dan 3. Semuanya dalam satuan SI. Yang ditanyakan, hitunglah usaha yang paling besar dan paling kecil dari data tersebut ya. Sifat data ini kalau kita lihat ya, data 5 ya, itu adalah 3 dengan 3 ya. Berarti tidak ada perubahan dari awal sampai akhir, maka kita sebut memiliki energi kinetik 0. Karena akhir dikurangi awal dikuadratkan juga sama, hasilnya 0. Itu yang kita inginkan. Ini cara membaca datanya. Maka data yang lain, rumus dari energi kinetik setengah mv kuadrat. Maka setengah dari 8, 4, ini 4, ini 5, ini adalah ya 10. Maka dengan demikian pembahasannya EK sama dengan setengah M ya, perkalian dari V0 kuadrat V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Kita hitung satu persatu. Nah, begini caranya ya. EK 1 ini sudah dibagi 2, maka 4 ya. Ini 16 dikurangi 4 adalah 12, ketemunya 48 Joule. Pada data kedua 4 ini masih sama, 25 kurangi 9, 16 ya. 16 kali 4 ya, maka 64 Joule kan itu. Kemudian pada data ketiga ini 10 ya, maka menjadi 5, 36 dikurangi ya, dikurangi 25 adalah 11, maka EK 3 55 Joule. Maka kita lihat data yang keempat. Ini 5, ini berapa? 16 kuadrat. 4 kuadrat menjadi 16. 16 dikurangi 0. Ya, 16 dikurangi 0 dikalikan 5 ketemunya 80 Joule. Sudah kita lihat, maka yang paling besar adalah yang keempat ya. Karena di sini tadi sudah dikatakan rahasianya EK-nya sama dengan 0. Ya. Maka yang paling besar energi kinetiknya pada EK 4, yang paling kecil adalah pada EK 5. Jadi inilah yang kita inginkan, inilah caranya ya, jalan pikiran kita untuk menyelesaikan secara cepat kan itu ya. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sebuah partikel bermassa 4 kg bergerak lurus dengan kecepatan konstan 2 meter per sekon. Usahanya, kemudian usaha 8 Joule dilakukan pada partikel tersebut. Hitunglah kecepatan benda ya, setelah usahanya dilakukan. Yang diketahui dalam soal ya, M 4 kg, W 8 Joule, V-nya berapa pada waktu kecepatan awalnya adalah 2 meter per sekon. Maka EK itu sama dengan setengah M
dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Maka usahanya sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga dimasukkan angka-angkanya, nilai-nilai yang ada dalam soal, setengah kali 4 dikalikan V kuadrat dikurangi 2 kuadrat. Ini adalah 2. Maka ya, dengan demikian ya, 8 sama dengan 2 dikalikan V kuadrat dikurangi 4. Kan itu ya. Maka dengan demikian ini kalau dikalikan 2 negatif 8 ini menjadi 16 kan itu ya. Maka dengan demikian kalau ini kita bagi juga boleh, 8 dibagi 2 adalah 4. Maka V kuadrat negatif 4 dikurangi 4 ketemunya adalah 8. Maka V-nya saja ya adalah 2 akar 2 meter per sekon. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Hitunglah usaha untuk menggerakkan mobil ya, massa mobil dan isinya 2000 kg dari keadaan diam sehingga mencapai kecepatan 10 meter per sekon. Ini yang diketahui dalam soal, 2000 kg massanya, V0-nya 0, V-nya menjadi 10 meter per sekon, berapakah usahanya? Maka W sama dengan setengah M, V kuadrat dikalikan dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga ya, karena V0-nya 0, yang ada hanya setengah MV kuadrat. Maka W sama dengan setengah kali 2000 dikalikan dengan 100. Maka ini adalah 1000, ini adalah 100, maka menjadi 100.000 Joule atau 10 pangkat 5 Joule ya. Itu yang diinginkan, atau 100 kilojoule. Jadi inilah yang kita inginkan pada waktu benda mula-mula diam. Usahanya 100 kilojoule. Jadi kalau ada jawaban ini juga boleh, ini juga boleh. Kita lihat pada soal nomor 4 ya. Sebuah benda bermassa 40 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Karena ada gaya, laju benda menjadi 5 meter per sekon. Hitunglah usaha yang dilakukan oleh gaya tersebut. Yang diketahui dalam soal, massanya 4 kg, V0-nya 3 meter per sekon, V 5 meter per sekon. Berapakah usahanya? Sehingga W sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi dengan V0 kuadrat. Kita masukkan nilainya, maka energi kinetiknya juga boleh ya, sama dengan setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga EK-nya setengah kali 4, 5 kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. 25 kurangi 9, 16 ya. Ini adalah 2. 16 kali 2 ya. Ini sama saja 16 kali 2 sehingga ketemunya adalah 32 Joule. Jadi pada soal nomor 4, kecepatan awalnya 3, kecepatan akhirnya 5, maka ketemunya adalah 32 Joule. Itu yang diinginkan pada soal nomor 4. Soal nomor 5. Sebuah lift yang bermuatan ya, memiliki massa 2000 kg. Hitunglah daya yang diperlukan untuk menaikkan lift setinggi 50 meter. Waktunya 20 detik. Berapakah dayanya? Massanya 2000 kg, delta H-nya 50 meter, P-nya berapa? Maka W sama dengan mg delta H. Usaha sebanding dengan energi potensialnya. Kemudian P sama dengan W dibagi dengan delta T. Atau daya merupakan kecepatan dari usaha atau energinya. Sehingga M kali G delta H dibagi dengan delta T, dimasukkan nilainya 2000 dikalikan 10
dikalikan 50 dibagi 20. Ini 2 dibagi 21 ya, 10 dibagi 10 1, maka tinggal 50.000. Nah, 50.000 watt atau ya 50 kilowatt. Jadi untuk menaikkan setinggi 50 meter membutuhkan daya 50 kilowatt. Itu pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon saat mulai melewati suatu bidang kasar. Kemudian, jadi kecepatan ini saat mulai memasuki bidang kasar. Kemudian benda berhenti setelah menempuh jarak 1 meter. Hitunglah koefisien gesek kinetik bidang kasar dengan bendanya. Kita bahas bersama-sama. V0-nya 2 meter per sekon saat mulai memasuki bidang kasar. Maka kemudian berhenti pada jarak 1 meter. Berapakah koefisien gesekannya? Maka W sama dengan negatif F dikalikan dengan S. Ini adalah gaya gesekan. Kemudian W sama dengan negatif mu mg dikalikan dengan S. Usaha merupakan perubahan dari energi kinetiknya. Maka setengah M dikalikan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat. Sehingga ya mu itu sama dengan V0 kuadrat dibagi 2GS. Ini harganya 0. Maka ini negatif. Ini negatif menjadi positif. Maka V0 kuadrat dibagi 2GS. Ini dibuktikan menjadi hasilnya demikian. Sehingga 2 kuadrat dibagi 2 dikalikan 10 dikalikan 1. Ini 4, ini 20. Maka 4-nya dibagi 20 1/5. Nah itu. 1/5. Maka koefisien gesekan yang terjadi adalah 0,2 pada waktu berhenti pada jarak 1 meter. Nomor 7. Benda A dan B bermassa sama, jatuh dari ketinggian H, ya, kemudian B jatuh ketinggian dari 2H, kemudian A menyentuh tanah pada kecepatan V. Hitunglah energi kinetik pada B. Ya. Tinggi H dengan perbedaan 2H, kemudian A menyentuh tanah dengan kecepatan V. Ya. Maka MA sama dengan MB sama dengan M, HA sama dengan H, HB sama dengan 2H. Berapakah EKB pada waktu VA sama dengan V? Kita lihat rumusnya bahwa EK sebanding dengan energi potensialnya. Maka EKA sama dengan MGHA. EKB sama dengan MGHB, kemudian dibandingkan MG dibagi MG1, maka EKA dibanding dengan EKB itu sama dengan HA dibagi dengan HB. Sehingga H dibanding dengan 2H, ketemunya EKA dibanding dengan EKB itu sama dengan 1 dibanding 2. Artinya EKB-nya 2 EKA. Ya. Ini boleh ya. Boleh dilakukan sampai di sini. Kemudian kita lihat EKA, VA-nya sama dengan V, maka EKA sama dengan setengah MVA kuadrat. Ini kita uraikan lagi, sehingga EKA sama dengan setengah MV kuadrat, karena VA sama dengan V. Dimasukkan sini. Maka setengah MV kuadrat dikalikan 2, sehingga 2 dikalikan setengah MV kuadrat menjadi EKB sama dengan MV kuadrat. Ini juga boleh. EKB sama dengan 2 EK juga sama EKB sama dengan MV
kuadrat. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 7. Kita lanjutkan pada soal nomor 8. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dengan sudut elevasi adalah alfa. Pada titik tertinggi, maka yang A tenaga kinetiknya 0, B tenaga kinetiknya maksimal, C tenaga potensialnya maksimum, D tenaga totalnya maksimum, kecepatannya juga maksimum. Kita lihat pembahasannya ya. Maka energi mekanik itu sama dengan EK ditambah dengan EP. Atau pada waktu titik tertinggi EK-nya sama dengan 0 sehingga EP sama dengan MGH maksimum. Kalau kecepatan pada titik tertinggi EK-nya sama dengan 0, maka EP-nya menjadi maksimum. Sehingga peluru pada titik tertinggi memiliki energi potensial maksimum atau berbanding dengan tinggi maksimum benda. Maka jawaban yang sesuai adalah yang C. Inilah yang kita inginkan ya. Semoga dari nomor 1 sampai soal nomor 8 kita bisa menemukan kesimpulan baru sehingga dapat menyelesaikan dengan baik persoalan-persoalan pada usaha dan energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.